mempresentasikan mengenai etika bisnis. Mohon disimak mengenai materi etika bisnis. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai etika bisnis. Eh, Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai etika bisnis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan dari manajemen dengan nomor NIM 289225174 Universitas Pancasakti Bekasi. Lanjut, pendahuluan latar belakang. Perkembangan dunia bisnis semakin mengglobal, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan yang saling menguntungkan akan bisnis tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan pada gilirannya mendatangkan manfaat bersama. Etika dan integritas suatu kemauan yang murni dalam membantu orang lain, kejujuran, kemampuan menganalisis kompetisi, kemauan untuk mengakui kesalahan, kemudian dijadikan suatu pelajaran untuk meraih sukses, adalah yang terpuji. Jangan dianggap suatu ketamakan, karena perdagangan dunia yang lebih bebas di masa mendatang bisa mempromosikan kompetisi yang lebih bebas. Kemudian kita membahas sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Kemudian menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Dan berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Landasan teori, pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika. Etika diambil dalam bahasa etimologi atau ethos, bahasa Yunani. Jamaknya eta berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat istiadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, kemudian nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pengertian etika bisnis. Aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis baik individu, perusahaan, dan masyarakat. Tujuan etika bisnis. Memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis dengan jujur dan adil. Kemudian teori-teori etika bisnis. Ada teori etika deontologi, dalam arti menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan atau akibat. Kemudian ada etika teleologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dan akibatnya yang ditimbulkan. Dan kemudian ada etika utilitarianisme. Tindakan yang benar berdasarkan nilai moral adalah tindakan yang bermanfaat. Lanjut, kita akan membahas mengenai pendekatan stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi, atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumber daya alam tertentu. Di dalam stakeholder perusahaan terdapat shareholders, karyawan, customer, suppliers, orders, media, vendors, creditors, government, activists. Jadi, terdapat banyak bagian dalam stakeholder. Konsep perusahaan shareholder versus stakeholder. Konsep klasik perusahaan adalah sebagai organisasi yang diadakan dengan tujuan khusus untuk melayani pemegang saham, shareholders. Konsep klasik sekarang banyak yang tidak setuju karena shareholders sering merupakan spekulator dan tidak memperhatikan masa depan perusahaan.
Terdapat pihak lain yang memiliki keterlibatan dan perhatian lebih besar akibat akan perusahaan, sehingga tidak hanya shareholder yang dapat diperhatikan, tetapi juga stakeholder. Karyawan perusahaan sangat berkepentingan karena menghabiskan sebagian besar mereka di perusahaan, energi, bakat, dan kreativitas pada perusahaan yang membayar. Pandangan stakeholder tidak mengurangi kewajiban manajer pada shareholder, tetapi juga memperhatikan pengembalian jangka panjang dan pemenuhan kewajiban stakeholder. Selanjutnya, pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Kewajiban untuk tidak memaksa. Penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Selanjutnya, beberapa contoh dalam etika manajemen pemasaran antara lain konsumen dan produsen. Konsumen merupakan stakeholder yang paling penting dalam bisnis. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. Konsumen sering menjadi korban manipulasi produk oleh produsen. Seharusnya konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan. Baik konsumen dan produsen mengetahui hak dan kewajibannya. Konsumen bebas membeli atau tidak membeli. Produsen berkewajiban untuk tidak merugikan konsumen dalam pembelian produk. Kemudian kompetisi, persaingan bisnis yang makin kuat ketat menimbulkan kemungkinan perusahaan melakukan praktek-praktek pemasaran yang meragukan dalam aspek moralnya. Mereka yang terlibat dalam proses kompetisi harus adil dan jujur. Standar moral diharapkan memiliki peranan, namun terdapat godaan yang melanggar standar kompetisi yang jujur dan adil. Kompetisi dapat dikendalikan dengan menciptakan pasar monopoli dan oligopoli. Namun akhirnya hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang berkompetisi. Keputusan produk. Produk yang dihasilkan perusahaan harus memperhatikan moral. Sesuatu yang legal belum tentu bermoral, sesuatu yang tidak legal belum tentu tidak bermoral. Produk diproduksi harus menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Produk harus memikirkan keamanan produk, karena konsumen tidak di posisi menilainya. Resiko dari suatu produk harus diberitahukan kepada konsumen, contoh pembelian mobil. Produsen bertanggung jawab secara moral menghasilkan produk yang aman dan memenuhi standar, memberitahukan secara terperinci bagaimana produk digunakan. Putusan harga. Penentuan harga adalah bagian dari pemasaran kecuali dalam pasar monopoli. Sukses perusahaan tergantung akan pengetahuan kondisi pasar untuk menentukan harga. Permasalahan moral dalam harga overpricing, markup, atau markdown menggunakan material yang kurang berkualitas dalam proses tender. Spesifikasi teknis yang digunakan hanya cocok untuk satu merek produk tertentu. Perusahaan mobil menjual mobil baru dengan murah, namun menjual suku cadang dengan sangat tinggi. Hubungan dengan saluran distribusi. Produsen memerlukan perantara pemasaran untuk membawa produknya sampai konsumen akhir. Permasalahan menyangkut hak eksklusif dalam distribusi, di mana produsen menentukannya hanya perantara tertentu yang dapat memasarkan produknya. Produsen lebih memiliki kekuatan dalam memaksakan kondisi dan persyaratan kerjasama, termasuk dalam pemutusan hubungan. Di beberapa negara maju, dirumuskan hukum yang memaksa produsen untuk memberikan kompensasi bila mana produsen berniat memutuskan hubungan dengan perantaranya. Kemudian promosi dan praktek pemasaran. Transaksi penjualan akan adil bila kedua belah pihak, produsen dan konsumen, memperoleh informasi yang cukup sesuai tentang produk yang ditawarkan. Promosi dapat memanipulasi orang agar dapat membeli apa sebetulnya tidak mereka perlukan. Terdapat berbagai alat promosi periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat, personal selling, dan direct marketing. Promosi penjualan, kupon, kontes, hadiah, digunakan perusahaan untuk memperoleh reaksi cepat dan kuat. Tapi promosi ini memanfaatkan keinginan konsumen untuk hadiah, bukan informasi yang lengkap produk agar konsumen memutuskan membeli atau tidak. Tindakan penipuan membatasi kebebasan konsumen dan manipulasi pembeli terjadi pada personal history. Informasi yang tidak lengkap dan tidak benar terjadi pada publisitas.
Direct marketing, telemarketing, dan direct mail membuat calon konsumen terganggu. Dalam pembayaran kredit, penjual sering tidak menjelaskan beberapa harga yang sesungguhnya dibayar konsumen, syarat-syarat kredit, dan tingkat bunga yang dikenakan. Kemudian, etika bisnis dalam manajemen produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut. Satu, produk apa yang harus dibuat, kemudian berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk itu dibuat, siapa yang membuat, bagaimana memproduksinya. Penggunaan bahan baku. Diperlukan bahan baku yang tepat dan berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap untuk dijual. Penggunaan bahan baku sering di bawah dari standar yang ditetapkan oleh peraturan. Bahan baku didapatkan dengan cara-cara tidak bermoral yang dapat merusak lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Bahan baku yang digunakan mengandung unsur-unsur yang berbahaya dalam proses pembuatan dan produk akhir berbahaya bagi konsumen. Proses produksi. Diperlukan kontrol yang ketat dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dan aman untuk dipasarkan. Keselamatan pekerja merupakan prioritas utama dalam proses produksi. Standar keamanan terkadang tidak dipenuhi dan diperhatikan oleh perusahaan. Penggunaan teknologi untuk proses produksi tidak ramah lingkungan dan membahayakan pekerja. Menggunakan tenaga outsourcing yang upahnya lebih rendah, yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan minim terhadap kegiatan perusahaan. Pengaruh produksi terhadap lingkungan. Proses produksi yang baik selalu memperhatikan dampak dan kelestarian lingkungan. Banyak terjadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan. Adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan membutuhkan tindakan moral perusahaan. Perlunya evaluasi dari perusahaan akan kegiatan produksi yang harus memenuhi standar dari pemerintah, seperti bahan baku yang digunakan, proses pembuatan, dan bahaya dari risiko yang ada dalam penggunaan produk yang dihasilkan. Perusahaan tidak memastikan kondisi lingkungan sekitarnya ketika menjalankan kegiatan produksi. Pengurangan biaya produksi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan bahan baku yang murah namun memiliki risiko bagi produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas etika manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Untuk mencapai penanganan SDM sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM. Kemudian peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai dan pengakuan, kemudian kepuasan pegawai. Hak bekerja. Alasan kebebasan bekerja karena gender, ras, agama, dan kriteria lain. Hak bekerja adalah hak asasi manusia. Pekerja harus menerima apapun kondisi kerja yang ditawarkan perusahaan. Karyawan sering dipaksa untuk ikut menjadi anggota serikat pekerja. Hak untuk upah yang adil. Upah pekerja mengandung eksploitasi. Terdapat pemberian upah yang sangat rendah di negara-negara berkembang, terjadi ketidakadilan sebab tidak memadainya institusi pendukung serta pasar tenaga kerja. Upah pekerjaan mencerminkan diskriminasi karena faktor-faktor tertentu. Hak karyawan. Pertimbangan keadilan menuntut agar semua karyawan diperlakukan dengan haknya masing-masing. Pengakuan, penghargaan, jaminan atas hak karyawan sangat menentukan baik dan bermoralnya praktek bisnis. Karyawan memiliki hak dan kewajiban yang mereka negosiasikan dengan perusahaan sebagai kondisi pekerjaan. Karyawan memiliki hak untuk penilaian dan pertimbangan adil untuk promosi. Karyawan harus dipromosikan hanya atas kriteria yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak didiskriminasikan. Perusahaan harus memperhatikan kualitas kehidupan kerja termasuk kondisi kerja, organisasi kerja, hubungan karyawan dengan karyawan lain, dengan atasan, dengan peralatan kerja, serta karyawan pada kerja itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai etika utilitarianisme. Utilitarianisme itu berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menyenangkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan besar, the greatest happiness theory. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill.
Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan, happiness. Jadi baik adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tugas hukum adalah menghantarkan manusia menuju ultimate good. Baik, penutup. Kesimpulan, etika bisnis, aturan yang tidak tertulis tentang benar dan tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik individu, perusahaan, dan masyarakat. Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik ada tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tugas hukum adalah menghantarkan manusia menuju ultimate good. Kemudian saran. Saran sebagai mahasiswa yang sudah memahami etika bisnis hendaknya kelak ketika menjalankan sebuah bisnis dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menunjang nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan dapat mengamalkannya secara langsung. Kemudian untuk pelaku bisnis harusnya dapat lebih bijak menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan benar. Saran untuk pemerintah juga hendaknya mengontrol setiap pelaku bisnis agar senantiasa menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha. Terima kasih sudah menyimak semua materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.